warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tahu? Tidak tahu. Hari ini Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya boleh dipimpin berdoa. Mari teman-teman untuk mengawali belajar pada siang hari ini agar diberi kemudahan dan kelancaran saat belajar. Doa mulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah baik. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang menulis teks laporan hasil observasi atau LHO. Kan kemarin kita udah belajar banyak sekali materi tentang teks LHO ya. Ada yang masih ingat materinya apa aja? Ada struktur, terus ada apa lagi? Tanda baca, terus ciri-ciri, sama paragraf deskripsi, sama apa satunya? Eksposisi ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Aku minta semuanya berdiri terlebih dahulu, berdiri. Ikutin ya. Ikutin saya. Ada sampai pembelajaran. Jadi pada kesempatan kali ini peserta didik dapat menulis gagasan, pandangan, arahan, pesan, pengalaman, dan atau imajinasi dalam berbagai tipe teks secara logis, kritis, kreatif, menarik, dan atau indah. Untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ada 3. Yang pertama, nantinya peserta didik mampu memahami struktur teks laporan hasil observasi yang disajikan secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun kerangka dari topik teks laporan hasil observasi melalui pengamatan objek secara tepat. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu membuat teks laporan hasil observasi melalui menulis secara tepat. Untuk langkah pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama nantinya ada yang tahu ini apa? Gambar apa? Tes. Nah, kita nantinya akan melakukan tes diagnostik terlebih dahulu. Dan yang kedua, nantinya kalian akan mendengarkan atau review materi kita minggu lalu. Dan yang ketiga, kita akan mulai menulis laporan teks hasil observasi. Dan yang terakhir, salah satu di antara kalian akan Ibu minta untuk presentasi di depan. Dari langkah pembelajaran, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak? Baik, lanjut ya. Lanjut. Nah, sebelumnya ada beberapa manfaat dari menulis teks LHO, yakni yang pertama, melatih keterampilan mengamati dan berpikir kritis. Sekarang Ibu ingin meminta kalian mengeluarkan HP kalian masing-masing untuk mengerjakan kuis. Ada yang kendala? Tidak nanya. Mulai ya. Ya. Terima kasih telah mengerjakan kuis dengan baik. Selanjutnya boleh disimpan kembali HP-nya. Sekarang coba perhatikan gambar di sini. Ada yang pernah ke pantai ini? Pantai apa? Pantai Parangtritis ya. Nah, sebagai contoh, misalnya kalau kita mau membuat atau menulis teks laporan hasil observasi, kita tahu ya lokasinya Pantai Parangtritis ada di mana? Bantul ya. Misalnya lokasi Parangtritis berada di Bantul atau pantai selatan dari Yogyakarta, seperti itu ya. Lalu di sini ada gambarnya, ada apa lagi? Payung, ya. Payungnya ada banyak. Di situ ada bangun tujuh ya. Lalu di situ juga ada air. Ya, air ada karena itu ada itu. Ada bukit. Nah, tuh. Kita
dari teks LHO. Yang pertama, definisi umum atau paragraf pembuka. Lalu di bagian deskripsi bagi atau isi. Lalu di bagian akhir itu ada simpulan atau penutup. Ya, karena materi kita hari ini kita akan praktik menulis teks laporan hasil observasi. Hal yang pertama akan kita lakukan adalah menentukan topik kita dan juga membuat apa sih tujuan kita untuk menulis teks laporan hasil observasi itu. Yang kedua, lakukanlah observasi atau pengamatan. Yang ketiga, mencatat data penting dari objek atau benda atau situasi yang diamati. Dan langkah keempat, susun dan tulis data menjadi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur dan tata bahasa yang tepat. Yang kelima, tulis di kertas dengan minimal 4 paragraf, maksimal 8 paragraf. Dan pelemah yang terakhir, yang keenam, 1 paragraf wajib terdiri dari 3 sampai dengan 4 kalimat. Tulisannya sendiri nantinya yang pertama, struktur teks laporan berisi tentang pembuka. Yang kedua, isi, struktur. Dan yang terakhir adalah penutup. Karena tadi kita sudah melakukan review materi, mengerjakan kuis, dan mendengarkan sedikit arahan dari Bu, sekarang saatnya kita mengerjakan LKPD. Siapkan alat tulisnya masing-masing ya. Sekarang kalian bisa mulai mengerjakan LKPD. Yang pertama jangan lupa tulis nama, nomor presensi dan juga kelasnya ya. Sudah selesai ya menulisnya? Ya. Kalau sudah selesai menulis, Ibu minta salah satu di antara kalian untuk maju mempresentasikan hasil tulisannya. Silakan Mbak Elsa, sudah maju di sini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Candi Borobudur. Warisan dunia Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, Candi Borobudur patut dijaga dan dilestarikan sebagai kebanggaan bangsa Indonesia dan warisan dunia. Baik, presensi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah pembedaan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pembacaan hasil karya Mbak Elsa tadi sudah bagus ya, tanda bacanya juga sudah bagus. Berarti Mbak Elsa sudah cukup memperhatikan Ibu waktu menjelaskan kemarin. Karena kita sudah selesai mengerjakan LKPD, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, kira-kira apa sih kesimpulan kita pada belajar kita hari ini? Ada tes laporan hasil observasi adalah tes yang berisi hasil pengamatan terhadap suatu objek atau fenomena secara faktual dan objektif. Karena kita sudah melakukan simpulan dan juga telah mengerjakan menulis laporan teks hasil observasi, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk refleksi. Di sini Ibu membawa kertas yang nantinya akan kalian tulis pesan-pesan selama mengikuti pembelajaran bersama Ibu. Jangan lupa dikasih namanya juga ya, dan nanti Ibu bisa melakukan evaluasi. Baik, semuanya sudah mengumpulkan refleksi ya, karena kita sudah belajar menulis teks LHO, membuat kesimpulan, dan juga sudah melakukan refleksi. Harapannya nantinya ilmu yang Ibu berikan hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Sudah kita pada agenda kita hari ini, sudah menulis dan juga sudah ada yang berpresentasi.
Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah antusias mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Jadi Ibu akan memberikan sedikit kata-kata. Belajar bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling tekun dan tidak mudah menyerah. Baik, sekian pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Ibu minta Mbak Elsa untuk memimpin doa untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Silakan Mbak. Mari teman-teman untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini agar ilmu yang kita pelajari dan juga bermanfaat. Doa Tuhan. Baik, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi bersama kelas 8D SMP Negeri 2 Gamping. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.